Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan hari ini meskipun dalam keadaan daring, dan juga salah satu nikmatnya yaitu kesehatan. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus ini dengan ikhtiar, dengan selalu menggunakan masker, berjaga jarak dan cuci tangan, dan senantiasa berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang tipologi pemikiran Islam moderat. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan sumber utamanya sebagai pedoman untuk membangun peradaban umat. Kemudian segala perilaku, perbuatan, ucapan dan kesempatan Nabi memperjelas apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Itulah yang disebut dengan As-Sunnah. Ketika Nabi masih hidup, semua permasalahannya ditujukan kepadanya, dan pada saat itu tidak mengalami kesulitan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun ketika beliau sudah wafat, yang menjadi rujukan yaitu orang-orang terdekat dengan beliau, sahabat-sahabat atau orang-orang yang hidup bersama beliau untuk menjelaskan Al-Quran. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari berbeda dalam menyikapinya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim seharusnya bisa mengetahui hukum-hukum Islam agar kita tidak bersebelah antara kanan dan kiri. Sebuah kenyataannya teman-teman, bahwa Islam saat ini ditandai dengan pergulatan keras antara paradigma yang masing-masing saling berebut klaim kebenaran. Akan tetapi di mata orang-orang kafir, orang-orang barat, kenyataannya tersebut tertutupi oleh kabut kebencian, sehingga di mata orang-orang kafir, orang-orang barat, Islam adalah Islam adalah agama terorisme, Islam adalah agama kekerasan dan lain-lain. Oleh karena itu Abu Fal mengklarifikasi dengan menunjukkan bahwa Islam secara garis besar memiliki dua karakter yang berbeda, yaitu moderat dan puritan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian tipologi pemikiran Islam moderat, yang diartikan yaitu mereka orang-orang muslim yang berada di tengah-tengah antara dua ekstremisme. Yang dimaksud dua ekstremisme yakni antara golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan yang biasanya disebut dengan puritanisme atau radikalisme, dan sebelah kiri yang biasanya ditandai dengan liberalisme. Dan di sini kita akan membahas yang tengah-tengah yaitu moderat. Moderat itu tidak memihak salah satu di antara keduanya, akan tetapi memberikan solusi yang adil. Ini teman-teman biasanya yang digunakan sebagai dalil yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasaton, agar kamu menjadi saksi antara perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat tersebut teman-teman
kami akan menggarisbawahi 3 kata, yaitu ummatan, yang berarti umat Islam. Ja'alna, telah kami jadikan, wasaton, wasaton yakni pertengahan atau adil, atau dalam kata pertama yaitu ummatan, yang berarti umat Islam, otomatis merujuk pada orang-orang Islam, karena umat berbeda dengan agama. Bisa jadi seorang umat tidak melaksanakan agamanya, jangan baik, sehingga tidak menerapkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang mengaku muslim, mengaku orang-orang Islam, tapi enggan untuk melaksanakan kewajiban seorang muslim. Misalnya enggan melaksanakan sholat berjamaah bagi yang laki-laki, enggan melaksanakan sholat Jumat dan lain-lain, enggan melaksanakan puasa dan lain-lain. Dan sebaliknya, bisa jadi sebaliknya, mereka orang-orang kafir, mereka tidak beriman, tapi mereka menjalankan syariat agama Islam. Contohnya bisa dilihat di negara-negara tetangga, misalnya Singapura. Mungkin di sana kita jarang menjumpai orang-orang muslim, orang muslimah, tetapi kita bisa menjumpai syariat Islam di sana. Seperti apa syariat Islam yang ada di sana? Misalnya tentang kebersihan dan amanah di sana. Yang kedua yaitu ja'alna. Ja'alna di sini berarti kami telah menjadikan. Kata ini berbeda dengan kholaqo yang berarti menciptakan ini perbuatan murni, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan siapapun. Yang penciptaan yang awalnya tidak ada kemudian ada. Sedangkan ja'alna yang awalnya potensi, maksudnya yang awalnya ada, menjadi aktual. Ini merupakan kehendak Allah yang telah diusahakan oleh manusia. Teman-teman kan sudah pernah mendengar bahwasanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang diusahakan oleh manusia. Dan kata yang ketiga yakni wasaton yang memiliki kata bisa diartikan di tengah, bisa jadi diartikan adil dan terbaik. Saya contohnya mengambil contoh wasit. Wasit kan letaknya di tengah. Ya, di tengah berarti seperti wasit yang berada di tengah tersebut di antara dua kelompok yang tidak memihak. Wasit tersebut tidak memihak antara dua kelompok atau tidak condong di antara keduanya. Namun perbuatan tersebut tidak cukup. Di tengah-tengah saja tidak cukup, harus memiliki sikap adil. Di tengah bukan tidak bersikap, di tengah bukan tidak memihak, moderat berarti tidak berpihak. Dalam arti di tengah kita menghindari pengaruh kanan dan pengaruh kiri. Namun ketika kita memutuskan perkara harus berpihak di antara salah satu di antara kedua tersebut. Karena apa? Dengan demikian kebenaran karena dengan demikian memutuskan perkara kita berpihak salah satu di antara mereka dengan membela kebenaran karena keadilan tanpa memandang siapa yang kita bela. Misalkan tadi saya ambil wasit sepak bola, awalnya kan tidak memihak antara sebelah kanan dan sebelah kiri, bahkan sebelah kanan tim kesayangan kita atau sebelah kiri tim kesayangan kita. Seorang wasit harus netral, tidak boleh memihak antara salah satunya, dan akan tetapi memutuskan suatu perkara apabila telah terbukti misalnya golongan kanan telah memenangkan pertandingan tersebut, otomatis seorang wasit akan membela kanan karena telah memenangkan pertandingan tersebut. Adil itu bukan sama rata. Adil itu gak boleh sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, misalkan teman-teman yang sudah memiliki anak atau anak-anak kalian nanti misalnya ketika hari raya teman-teman memberikan baju antara anak satu dan anak yang ini kan
otomatis berbeda antara umur dan besar badannya anak. Nah, otomatis kalau teman-teman mau memberikan secara adil, tidak memberikan yang sama, otomatis memberikan adil sesuai dengan apa yang diperlukan. Halnya seperti juga ketika misalnya sangu ketika anak-anak SD dan anak-anak SMA itu berbeda. Kalau dipukul rata itu bukan adil namanya, kasihan. Itu tidak membela salah satu. Dan yang ketiga yaitu terbaik. Tadi kan di tengah, adil, dan terbaik. Bahkan kalau Anda tidak terbaik, Anda tidak akan bisa menjadi wasit. Kalau Anda bukan terbaik, Anda tidak bisa menjadi yang moderat. Misal saya kasih contoh orang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Siapa lagi kalau bukan dia orang terbaik. Ketika Hajar Aswad itu jatuh dari tempatnya, padahal ketika Rasul belum diangkat menjadi Rasul, dia dipercaya mengatakan karena Rasul orang-orang yang terbaik di antara orang tersebut pada saat itu, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Begitu pula kalau kalian mau ingin menjadi wasit, menjadi hakim, menjadi orang-orang moderat, harus memiliki sifat adil, di tengah-tengah, netral, dan terbaik, agar keputusan yang kalian hasilkan merupakan keputusan terbaik dan diterima oleh orang-orang yang terbaik atau diterima oleh masyarakat. Sampai di sini dapat dikatakan dengan jelas bahwa Islam moderat yang menggunakan pemikiran kontekstual sekaligus memperhatikan aspek tujuan moral dan fleksibel terhadap merespon perubahan zaman. Tetapi Islam moderat tidak meninggalkan tekstual, diambil dari tekstual tapi tidak mengacu pada tekstual, bisa kadang menggunakan kontekstual juga. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri tipologi pemikiran Islam moderat. Yang pertama, menjunjung tinggi akhlak mulia. Jelas ini orang-orang moderat, orang-orang yang berada di tengah, memiliki akhlak yang baik agar keputusan tadi yang diberikan agar bisa diterima oleh masyarakat. Mengutamakan perbaikan, kemudian mengutamakan perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan umat, mengutamakan orang lain, mengutamakan perbaikan, kemajuan demi kemaslahatan umat. Nah, ini setelah semua urusan kita selesai, mari kita urusi umat. Kan teman-teman sudah pernah mendengar sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, mengambil jalan tengah, tidak melebih-lebihkan ajaran dan mengurangi ajaran Islam. Yang keempat, bersikap adil, merealisasikan hak serta kewajiban secara proporsional atau seimbang. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, adil dan memberikan haknya, yang benar ya benar, salah yang salah. Yang kelima, toleran terhadap sosial budaya dan kemasyarakatan. Ini sudah disampaikan oleh Ustaz Yayu kemarin. Apabila kita bertoleransi terhadap orang-orang kafir, kita boleh bertoleransi terhadap sosial budayanya atau kemasyarakatannya. Apabila tentang akidah atau tauhid, tidak boleh kita toleransi. Lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Kalau toleransi terhadap masyarakat atau sosial budaya diperbolehkan. Yang terakhir yaitu inovatif untuk menjawab tuntunan kemajuan zaman. Nah, seorang moderat itu tidak terpaku pada
tekstual, tidak terpaku tekstual saja. Akan tetapi Islam moderat bisa mengambil keputusan teks kontekstual dari tekstual tersebut. Misalnya saya ambil tentang pertanian saja. Di dalam bidang pertanian ya, di dalam Al-Quran sudah banyak kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Nah, bagaimana kita memakmurkan bumi? Sedangkan di Al-Quran belum dijelaskan secara rinci tanaman-tanaman apa yang bisa digunakan untuk memakmurkan bumi. Sedangkan pepohonan atau tanaman-tanaman yang dianjurkan oleh Rasul atau tanaman-tanaman yang terdapat dalam Al-Quran itu antara lain kurma, watin, wazaitun, pohon pisang dan lain-lain, anggur dan lain-lain. Kalau tanaman tersebut ditanam di Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa, akan tetapi kurang memuaskan hasilnya. Oleh karena itu orang-orang muslim moderat melakukan penelitian untuk membuat penemuan baru agar tanaman dan pohon-pohon serta alat-alatnya yaitu alat-alatnya yang cocok ditanam atau yang cocok diterapkan di Indonesia. Akan misalnya tentang padi sudah banyak penemuan, bahkan alat-alatnya sudah canggih. Nah, dari penemuan tersebut tidak lain hanya ingin menghadap keridhaan Allah, akan tetapi tujuannya satu, yaitu untuk memakmurkan bumi dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan tersebut kita dapat menjadi muslim moderat atau berada di tengah-tengah, tidak pandang dan tidak kiri, menghukumi secara adil tentang apa yang benar dan yang salah tanpa peduli siapa yang dihadapi, siap menerima resiko karena berbeda pendapat dengan masyarakat pada umumnya. Dari pemaparan tersebut kita dapat menarik sebuah keuntungan atau manfaat, yaitu kita akan menjadi lebih wawasan, kita menjadi terbuka, tidak terpaku pada satu pendapat. Yang kedua kita akan toleran, oh ternyata begini. Dan dari keuntungan yang terakhir yaitu kita akan menyadari bahwa Islam itu sangat luas. Kita akan termotivasi akan membaca buku-buku tentang Islam. Kita akan memiliki pemikiran luas agar kita bisa menjadi orang-orang muslim yang moderat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.